Halo, perkenalkan saya Fuad Ferdiansyah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 05075426, program studi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis web. Dalam tugas satu ini, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada front-end tanpa menggunakan back-end, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas scripting ini. Terdapat 4 halaman website, antara lain halaman login, seperti ini tampilannya, lalu ada dashboard menu, seperti ini, lalu ada halaman delivery order, seperti ini, lalu ada informasi stok bahan ajar, tampilannya seperti ini. Untuk struktur folder proyeknya seperti ini, ada gambar. Langsung saja saya buka aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat folder yang berisi dengan file-file sesuai dengan instruksi dari tugas 1. Sekarang saya jelaskan struktur folder proyeknya. Di dalam folder utama proyek terdapat beberapa file HTML, yaitu login HTML sebagai halaman login, scriptnya seperti ini. Lalu indeks HTML, scriptnya seperti ini. Indeks HTML ini sebagai halaman alternatif atau halaman awal yang juga mengarah ke login. Lalu ada dashboard HTML, scriptnya seperti ini. Dashboard HTML ini sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login. Lalu ada tracking HTML sebagai halaman untuk melacak pengiriman berdasarkan nomor delivery order. Yang terakhir ada stok HTML sebagai halaman informasi stok bahan ajar. Untuk scriptnya seperti ini. Kemudian terdapat folder CSS yang berisi file style CSS. File ini digunakan untuk mengatur seluruh desain tampilan website seperti warna, layout, tombol, tabel form, dan tampilan responsif. Selanjutnya ada folder JS yang berisi file data.js dan script.js. File data.js ini berisi data dummy seperti data pengguna, data bahan ajar, dan data tracking pengiriman. Seperti ini. Lalu ada script.js. File script.js berisi fungsi-fungsi JavaScript untuk menjalankan interaksi website seperti login, validasi, menampilkan data stok, dan pencarian tracking. Lalu yang terakhir ada folder img untuk menyimpan cover bahan ajar. Selanjutnya saya jelaskan halaman pertama yaitu halaman login. Saya buka dulu. With live server. Pada halaman login, saya membuat form yang terdiri dari input email, password, serta tombol login. Struktur HTML pada halaman ini menggunakan elemen semantik seperti main, section, form, label, dan input. Penggunaan elemen tersebut bertujuan agar struktur halaman lebih jelas dan sesuai dengan standar HTML. Untuk tombol login ini, ketika tombol login ditekan, sistem akan membaca nilai email dan password yang dimasukkan pengguna. Kemudian data tersebut dibandingkan dengan data pengguna yang ada di file data.js ini. Ini adalah email yang ada di file data.js. Saya akan coba uji dengan email admin UT ACID ini. Pertama, saya akan masukkan password yang salah. Ketika saya klik tombol login, maka akan muncul tampilan atau pop-up seperti ini. Ketika saya masukkan
password yang benar, lalu saya klik login, maka sistem akan langsung mengarahkan ke halaman dashboard ini. Kita keluar dulu. Pada halaman login ini juga terdapat tombol lupa password dan daftar. Kedua tombol ini dibuat dalam bentuk modal box. Ketika tombol diklik, maka akan muncul pop-up informasi tanpa berpindah halaman. Seperti berikut. Untuk daftar juga seperti berikut. Kita coba login lagi. Pada halaman dashboard, saya membuat menu navigasi utama yang berisi beberapa pilihan, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang saya buat dalam bentuk drop-down, berisi monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, lalu ada histori transaksi bahan ajar, dan keluar atau logout. Menu navigasi ini saya buat agar pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain dengan mudah. Pada dashboard ini juga terdapat fitur greeting berdasarkan waktu lokal. Fitur ini dibuat menggunakan JavaScript. Logikanya, sistem akan membaca pada jam berangkat pengguna. Jika waktu menunjukkan pagi, maka akan muncul sapaan selamat pagi. Dan jika malam seperti sekarang, akan muncul sapaan selamat malam seperti ini. Fitur ini menunjukkan penggunaan JavaScript DOM karena teks greeting pada halaman diubah secara otomatis berdasarkan waktu saat website dibuka. Selain itu, di sini juga terdapat ringkasan menu yang dibuat dalam bentuk card agar tampilan lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya kita pergi ke tracking pengiriman. Halaman tracking pengiriman ini digunakan untuk mencari data pengiriman berdasarkan nomor delivery order. Pada halaman ini tersedia input nomor DO dan tombol cari. Mari kita coba input nomor yang salah. Kita coba klik cari. Ketika tombol cari diklik, JavaScript akan mencari nomor DO tersebut pada objek data tracking yang ada di file data.js. Jika file tidak ditemukan, maka akan muncul pop-up seperti ini. Dan muncul alert seperti ini. Kita coba masukkan nomor yang benar. Jika nomor DO ditemukan, maka sistem akan menampilkan detail pengiriman seperti berikut. Terdapat nama mahasiswa, nomor DO, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, lalu jenis paket, dan total biayanya. Selain itu, sistem juga menampilkan progress bar dan daftar perjalanan paket. Progress bar ini dibuat untuk menggambarkan status pengiriman secara visual. Jika paket masih dalam perjalanan, progress bar tidak penuh. Jika paket sudah selesai antar atau sudah diterima oleh penerima, maka progress bar akan penuh 100%. Pada bagian perjalanan paket, data ditampilkan dalam bentuk timeline. Setiap riwayat perjalanan berisi waktu dan keterangan, misalnya penerimaan di loket, tiba di hub, diteruskan ke kantor tujuan, bahkan sampai selesai diantar. Saya coba cari delivery order nomor yang satunya. Untuk delivery order nomor ini, progress bar-nya penuh karena paket sudah selesai diantar dan diterima oleh penerima. Dengan demikian, halaman tracking ini sudah memenuhi unsur manipulasi DOM, validasi input, pencarian data, progress bar, dan interaksi UI. Kita lanjut ke halaman web selanjutnya, yaitu informasi bahan ajar. Pada halaman informasi stok bahan ajar ini, data bahan ajar ditampilkan secara dinamis dari file data.js atau data dummy. Data yang ditampilkan meliputi kompor bahan ajar, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, lalu edisi, jumlah stok, status barang, dan aksi yang terdapat dua pilihan yaitu edit dan hapus. Untuk status stok ini
dibuat otomatis berdasarkan jumlah stok. Jika stok masih cukup, maka statusnya akan tampil sebagai aman. Jika stok rendah, maka statusnya akan ditampilkan sebagai perlu restock seperti ini. Untuk minimal stok aman yang saya setting adalah di angka 200. Jadi jika stoknya di bawah 200, maka akan tampil sebagai perlu restock seperti ini. Pada halaman ini saya juga menambahkan fitur tambah data bahan ajar. Pengguna dapat mengisi form yang tersedia, lalu data baru akan ditambahkan ke dalam tabel menggunakan JavaScript DOM. Mari kita coba tambahkan kode lokasi, lalu kode barang, 1, nama barang, PMP edisi 1, untuk stoknya 250. Kita coba tambahkan datanya. Lalu akan muncul bawah seperti ini, data bahan ajar berhasil ditambahkan. Kita cek. Di sini data sudah berhasil dimasukkan. Selain fitur tambah data, saya juga menambahkan tombol hapus untuk menghapus baris data bahan ajar dari tabel. Saya coba klik tombol hapus, maka akan muncul pop-up pertanyaan seperti ini. Saya coba klik OK, maka data akan hilang. Selain tombol hapus, di sini saya juga ada tombol edit. Untuk mengubah jumlah stok bahan ajar, saya coba ubah stok yang ini. Di sini jumlah stok awalnya 204. Dengan status aman, saya coba edit menjadi 100. Jumlah stok berhasil diperbarui. Dan stoknya berubah menjadi 100. Statusnya juga berubah menjadi perlu restock karena stoknya ada di bawah 200. Fitur yang saya buat ini menunjukkan penggunaan JavaScript untuk manipulasi data tabel secara langsung tanpa database atau backend. Kita kembali ke dashboard. Berikut adalah hasil tugas 1 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dikoreksi bila ada yang salah. Sekian dari saya, terima kasih.